Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal kitabatu lil-qira'ah wal qira'atu lil-ma'rifah wal ma'rifatu lil-ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Nur Fajri Ramadan LCMA dan para jamaah Masjid Al-Barokah yang hadir pada pagi hari ini dalam kajian kali ini. Marilah kita senantiasa selalu mencurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rasa syukur kita, atas syukur nikmat serta kesehatan sehingga kita berkumpul pada subuh hari ini. Tidak lupa kita selalu mengaturkan sholawat serta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta keluarganya. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan segala nikmatnya serta syafaatnya pada hari yaumul akhir nanti. Amin amin. Dan sebelum dimulainya kajian pada 40 menit ke depan, marilah kita mengucapkan lafaz pembuka. Itu lafaz al-basmalah. Di sini enggak tuh? Di sini enggak? Berarti ini handphone. Enggak, ini di sini enggak? Sakit. Terima kasih ya. Pak Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini agak sepian dikit nih. Udah belum kampung ya? Insyaallah. Ya, mungkin capek kali habis itikaf ya. Gak apa-apa. Kita sudah melewati malam 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW itu nyari Lailatul Qadar pertama-tama tuh di tengah Ramadan, dari malam 11 sampai malam 20. Itikaf. Kemudian kata Jibril, bukan tengah-tengah, ntar sama depan. Berarti 21 sampai 30. Nah, salah satu malam, untuk malam 21, Nabi SAW bilang kepada para sahabat, kalau seandainya besok subuh kalian lihat saya jidatnya penuh dengan lumpur, berarti itu malam-malam Lailatul Qadar. Kata Nabi, kalau subuh-subuhnya saya jidatnya penuh lumpur, berarti sebelumnya itu malam Lailatul Qadar. Sahabat itikaf lah, Nabi itikaf. Menjelang subuh juga hujan. Dan Masjid Al-Barokah ini lebih bagus secara bangunan daripada Masjid Nabawi waktu itu ya. Sehingga ada yang bocor-bocor. Kemudian selesai malam, masuk waktu subuh, sholat subuh. Setelah salam, Nabi nengok sahabat biasa, kalau imam habis selesai sholat nengok begitu menghadap jamaah. Ternyata jidat Nabi penuh dengan apa? Penuh dengan lumpur. Taulah kemudian berarti itu malam-malam Lailatul Qadar, malam 21. Dan jangan-jangan Lailatul Qadar tahun ini itu adalah semalam. Tapi memang rahasia, bagus dirahasiain. Soalnya sahabat waktu itu udah tahu aja, itu besok-besoknya masih tetap itikaf, tetap sholat malam. Mungkin kalau kita waktu itu begitu ya, dia udah masuk. Besok-besoknya itikaf lagi. Ngapa gak itikaf? Udah malam Qadarnya. Nah, itulah bedanya. Ya, orang soleh seperti sahabat dengan banyak orang zaman sekarang. Nah, jadi Lailatul Qadar itu konsepnya sebagaimana difatwakan oleh Imam Syar'i. Jadi juga ini pendapat banyak sekali ulama, diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, bahwa dia itu berpindah-pindah di antara malam-malam yang terakhir. Bisa malam ganjil dan bisa juga malam genap. Walaupun kemungkinan malam ganjil itu bisa. Apa buktinya pernah malam genap? Buktinya satu, diantaranya Nabi SAW menyuruh kita nyari di 10 malam. Berarti termasuk apanya?
genapnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang ganjil dan demi yang genap. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap, demi yang ganjil. Kata para penafsir, banyak penafsir yang menafsirkan walayalin ashr, malam yang 10 ini malam 10 malam terakhir Ramadan. Dan Allah bersumpah nggak cuma dengan yang ganjil tapi juga dengan yang genap, menunjukkan yang genap juga mulia sebagai kandidat di antara kandidat Lailatul Qadar. Itu satu. Dua, karena Nabi pernah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim itu menyebutkan malam ini Lailatul Qadar. Ternyata malam itu malam 22. Jadi kadang-kadang Nabi waktu itu tuh suka ngasih tahu beberapa sahabat. Ya, dalam hadis lain ada seorang sahabat Nabi yang sibuk kerja di ladang. Kemudian minta ke Nabi, Nabi saya nggak bisa tiap malam itikaf. Famurni bilailatin anzilu fiha. Kasih tahu saya satu malam aja yang itu saya itikaf. Kata Nabi, ya udah malam 23. Nah, tahun itu malam Nabi malam 23 nyuruhnya. Maka sahabat ini masuk Masjid Nabawi pas sholat asar. Sholat asar. Falam yazal yakhruj, dia nggak pernah keluar dari situ. Lam yakhruj minhu hatta sholat subuh, sampai sholat subuh. Jadi itikaf dari jam berapa tuh kira-kira? Dari jam 3:30 kira-kira sampai jam 5 gitu ya, sampai subuh. Fa idza shalla subha wajada dabbatahu ala babil masjid faraqibaha wa lahiqa bi badiyatihi. Kemudian setelah sholat subuh langsung dia naik onta yang diparkir di depan pintu Masjid Nabawi. Langsung kemudian berangkat ke ladang lagi. Jadi kalau ada pengajian waktu itu habis subuh nggak ikut juga dia. Langsung apa? Kerja. Nah ini Nabi suruh dia malam 23. Nabi ngomongin dong ngajain dia berarti. Kasih tau Nabi. Ternyata dibohongin enggak. Jadi memang bisa aja malam Qadar pindah-pindah. Ada hadis malam 21, ada hadis malam 22, ada hadis malam 23. Hadis dari Imam Ahmad malah eksplisit turun Quran 30 juz dari Laul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah malam 24. Nah itu dia. Berarti Lailatul Qadar bisa malam 24 juga. Bahkan kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, beliau sering ngamatin, sering sekali malam Lailatul Qadar itu malam 24 atau malam 27. Dan lepas dari itu semua Nabi SAW sendiri memang kalau itikaf nggak milih-milih. Nggak kalau ganjil itikaf, kalau genap enggak. Jadi semuanya ibaratnya mah kalau memang di dalam empang yang butek ada ikan yang harganya 100 juta, jangan diserok, susah dapatnya. Tapi diapain? Dijala, jadi bom juga. Dijala. Kalau dijala masih dapat enggak? Masih dapat. Makanya Imam Al-Mardawi ketika ditanya, ada kasus tuh, dia sebutkan dalam kitab Al-Insaf. Kasus gimana kalau ada orang nazarnya ingin bersedekah di malam Lailatul Qadar. Nah, repot kan? Nazarnya apa nazarnya? Misalnya kalau di zaman sekarang nih, ya Allah jika saya terima tes CPNS, saya akan sedekah 50.000 di malam Lailatul Qadar. Pertanyaan gimana cara sedekahnya? Keterima dia tes CPNS. Tanggal berapa dia? Malam itu berapa dia? 50.000 itu dimasukin kotak tromol. Setiap malam. Nah, harus gitu. Kalau mau tuh nazar yang tertunaikan kudu setiap malam. Kalau enggak masih belum. Gitu ya. Ustaz, emang bisa dapat Lailatul Qadar kalau kita nggak tahu tuh malam Lailatul Qadar apa enggak? Soalnya ada sebagian orang yang hobi itu kalau malam-malam yang terakhir Ramadan dia lebih semangat ngecekin langit gitu. Kan di antara ciri Lailatul Qadar malamnya tenang, dicek malam. Terus apa lagi? Suhunya tidak panas, tidak juga dingin. Ini sedang dicek lagi. Suhu. Mana sih susah juga nih. Di Masjid Al-Baru kan dingin ya. Terus pas pagi-paginya matahari terbit gimana? Tidak terlalu terang, tidak juga panas. Cerah tapi tidak terik, tidak panas. Jadi ada postingan biasanya
Orang suka motretin apa? Sunrise matahari terbit tiap subuh gitu. Habis malam 21 nih ntar dicek terbit matahari gimana. Besok begitu lagi. Pernah lihat gak di internet? Kumpulan fotonya itu. Kita bilang itu tanda-tanda tersebut sifatnya kadang-kadang atau seringnya saja, tidak selalu. Yang penting adalah dia ada di salah satu malam dari 10 malam terakhir. Kalau nggak tahu itu malam Lailatul Qadar, bisa nggak dapat keutamanya? Misalnya banyak beramal, tapi nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar, bisa nggak dapat pelipat gandaan? Bisa. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man yakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban fayuwafiquha, ghufira lahu ma taqaddam." Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, pas itu malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa yang telah lampau jika dia mengerjakan dengan iman dan berharap pahala. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan kata-kata fayuwafiquha, ternyata malam Lailatul Qadar, bahwa orang yang nggak tahu itu malam Lailatul Qadar tetap aja kalau beramal soleh mah diapain? Dilipat gandakan. Tetap aja. Jadi jangan pusingin nilai. Kemudian enggak mau seperti itu. Yang harus kita pusingin lagi beramal apa enggak? Maksimalkan waktu apa enggak? Dan seterusnya. Kalau kita beramal walaupun sedikit di malam itu, dilipat gandakan seolah-olah beramal berapa lama? 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala dulu di surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Para penafsir menyatakan maksudnya kalau kita beramal umpamanya sedekah 10.000 di malam tersebut, maka seolah-olah kita sedekah 10.000 terus-terusan selama 1000 bulan. 1 bulan misalnya 30 hari, 1000 bulan berarti 30.000 hari. 10.000 berapa lama? 30.000 hari. Kira-kira 83 tahun. Ada yang umurnya udah 83 belum ya? 10.000 terus. Dan dulu saya ingat waktu zaman korupsi yang merugikan negara 271 triliun. Tahun 2024 tuh. Siapa yang ngitungin? Saya kasih tahu di sini. Waktu tablik akbar malam-malam tuh. Ingat gak tuh? Setelah bersalin. Bahwa kalau kita mau sedekah pahalanya 271 triliun sedekah, seolah-olah sedekah 271 triliun rupiah, maka satu malam itu sedekahlah 105.000 rupiah. Kalau kita sedekah 105.000 rupiah, pas Lailatul Qadar, seolah-olah kita sedekah 105.000 rupiah, 105.000 rupiah, 105.000 rupiah terus selama 1000 bulan, 83 tahun. Saya hitung 271 triliun. Itu di satu sisi menunjukkan bahwa kesempatan beramal soleh untuk dilipat gandakan luar biasa di malam ini. Sekaligus menunjukkan betapa jahatnya para koruptor. Gede banget korupsinya tuh. Bayangin orang 105.000, 105.000, 100.000, baru dapat tuh 271 triliun tuh. Setelah 83 tahun begitu terus. Bayang jahatnya koruptor. Jadi kalau dengan kasus korupsi sekian triliun, jangan dianggap remeh tuh. Jangan. Tuh mungkin kita kerja seumur hidup kagak kekumpul tuh itu. Kalau kerja biasa ya, karyawan gitu. Jahat tuh. Yang nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Cukup gak tuh dosa korupsi terampuni hanya dengan minta ampun di Lailatul Qadar? Cukup gak? Kenapa gak bisa? Betul gak bisa, tapi kenapa gak bisa? Karena dosa korupsi korbannya adalah masyarakat manusia. Dosa yang berhubungan ya merugikan langsung manusia seperti mencuri, menonjol, korupsi, ya, apalagi selingkuhin istri orang, apalagi. Ya. Itu semua bisa nggak taubatnya cuma ya Allah ampunilah? Nggak. Kalau korbannya sadar dia terzolimi,
atau memang benar-benar kezalimi, maka dia nanti di akhirat akan nagih. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Walakin al-muflis min ummati man ya'ti yaumil qiyamati bi salatin wa siyamin wa sadaqatin. Orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang pada hari akhirat nanti datang bawa pahala banyak, salat, puasa, sedekah dan lain-lain. Wa ya'ti wa qad syatama hadha. Tapi juga punya dosa menghina fulan, wa qadha menuduh fulan, wa darba mukul fulan, wa safaqa dama membunuh fulan, wa akhadha mal hadha ngambil harta fulan, wa yati hadha wa yuqta min hasanati. Maka korbannya datang nagih, kamu dulu pernah mukul saya, sini saya minta kompensasi, ya Allah balas. Tentu yang diharapkan waktu itu nggak lagi balas pukul, tapi yang diharapkan apa? Kompensasi, ganti kerugian imaterial aja. Nah, akhirnya ada duit nggak waktu itu? Nggak ada. Ya udah pakai pahala bayarnya. Dalam hadis Muslim ada tambahan riwayat biqadri ma matihi, sesuai dengan besar kezaliman. Kalau menonjok berapa pahala kira-kira? Ya, kalau menuduh, memfitnah, kalau apa lagi? Korupsi, gimana tuh? Korupsi duit, umpama. Gak apa-apa ya, ada Pak RW kan di sini. Biasa ingetin maksudnya. Jangan saya ngasih ceramah enak-enak doang. Nah, katanya dapat dana RW banyak ya Pak RW, mana Pak RW? Dapat dana RW banyak. Nah, umpama nih dikorupsi tuh dana RW dari Pemkot. Berarti kan korbannya adalah warga di RW tersebut. Umpama RW berapa nih? RW 4. Jadi nanti di akhirat tuh orang-orang RW 4 ngantri. Pak RW pahala korupsi dana RW bagi pahala. Kalau pahala banyak, kalau pahala udah habis duluan gimana? Masih ada yang ngantri. Itulah kata Nabi, fa'in faniyat hasanatuhu ukhidhat khotoyahu. Kalau udah habis pahalanya, orang yang masih ngantri, korban-korbannya, maka yang dioper bukan pahala, yang dioper apa? Dosa korban dioper. Kira-kira berapa kadarnya? Jadi udah awalnya timbangannya fakulat mawazinu berubah. Ngeri. Saya nyampaikan gini biar gak gampang-gampang. Bapak Ibu sekalian, dulu yang penting Lailatul Qadar minta maaf. Atau wah 10 hari terakhir Ramadan ya udah umroh itikaf, dah diampuni dosa korupsi. Enggak begitu, enggak segampang itu. Dosa korupsi duitnya mesti dibalikin ke negara lain. Dibalikin. Kalau enggak, berarti belum tuntas apanya? Tobatnya. Lanjut. Jadi di malam Lailatul Qadar ini amal soleh dilipat gandakan dan ampunan juga dibuka. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Nabi kalau udah Lailatul Qadar itu enaknya doa apa yang bagus? Jawaban Nabi apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri fa'fu anni. Kalau banyak fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf, tuhibbul afwa engkau cinta memaafkan, engkau suka memaafkan, fa'fu anni maka maafkanlah aku. Kalau fa'fu anna berarti maka maafkanlah kami. Di sini bisa aja kan Nabi bilang ke Aisyah, kalau Lailatul Qadar doanya doa minta cantik, bisa aja. Dan boleh minta kaya, bisa gak? Boleh gak? Bisa dan boleh. Tapi ternyata Nabi ketika ditanya doa apa nih, Nabi ajarin Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Dari sini ada 3 pelajaran. Pelajaran pertama, bahwa baju yang kotor mendingan dicuci apa dikasih parfum aja? Mana yang lebih? Kalau suruh milih, baju kotor suruh milih, dicuci apa dikasih wangi yang banyak? Kenapa kan? Udah nggak apa-apa kotor, coklat, lumpur biarin, nanti kasih parfum aja, semprot parfum. Kenapa dicuci lebih penting? Nah, yang penting bersih, biarin nggak wangi, yang penting nggak kotor, bersih. Nah kira-kira gitu. Kalau kita punya kesempatan doa di malam Lailatul Qadar, kita semuanya kotor, banyak dosanya.
Nah maka yang prioritas adalah bersihin dosa kita. Karena kalau orang kagak ada dosa, bakal masuk neraka nggak? Nah coba, orang nggak ada dosa, dosanya 0, bakal masuk neraka nggak? Nggak bakal. Tapi orang meskipun pahala dikit, orang pahala banyak, dosanya juga banyak. Kan bisa aja dia di neraka dulu, bener ya? Kalau dosa besar di neraka dulu, bisa. Tapi kalau nggak ada dosa, nggak bakal masuk neraka. Makanya ada sahabat Nabi nanya, ya, awaita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahramtul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhul jannah. Nabi ditanya, bagaimana Nabi kalau saya ini semua sholat 5 waktu saya kerjain, sholat lain enggak 5 waktu aja, yang wajib aja. Berarti kalau sholat itu juga nggak sholat, karena sholat itu hukumnya sunnah muakkadah, nggak wajib. Wasum Ramadan, saya puasa Ramadan aja, lain-lain nggak puasa. Berarti puasa Syawal nggak puasa, puasa Ramadan nggak puasa, tapi Ramadan saya puasa. Wa ahlalul halal, yang halal saya nikmatin, saya nggak pilih-pilih, asal halal saya ambil. Wa haramtul haram, tapi semua yang haram saya tinggalin. Bisa masuk surga nggak? Nanti jawaban Nabi, na'am, iya bisa masuk surga. Lo kok begitu? Ini orang cuma yang wajib aja, kok bisa masuk surga? Padahal nggak ngerjain yang sunnah. Jawabannya karena dia tidak ngerjain yang apa tadi? Yang haramnya nggak ada dosa. Cuma sayang kita kalau Ramadan nih, seringnya lebih perhatiin banyakin pahala daripada ngurangin dosa. Coba gitu ya. Ramadan masih ngeliatin perempuan joget-joget di internet, yang cakep-cakep yang bajunya buka-buka diliatin masih. Ramadan masih godain sekretaris di kantor. Ramadan masih terima suap. Coba gimana? Ramadan masih zolim dan seterusnya. Padahal Ramadan ini selain bulan memperbanyak pahala, dia juga bulan apa dia? Bulan maghfirah, bulan tobat. Rugi justru kita kalau Ramadan lewat belum diampuni. Kata Nabi, rugi man anfurin dakhala alaihi Ramadan tsumma sakha minhu wa yughfar. Rugi orang yang masuk Ramadan terus pergi, masih ada dosa dia belum diampuni. Buruan segera tobat, karena tadi kata Ibnu Qayyim, baju yang kotor lebih pantas dicuci daripada langsung kasih parfum. Yang kedua, pelajaran dari Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni adalah bahwa orang sesoleh apapun jangan sombong dari minta ampun. Ini siapa yang nanya nih? Yang nanya siapa? Aisyah, solehah banget. Yang nanya bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan sahabat yang baru masuk Islam, bukan. Aisyah ulama. Tapi Nabi ajarin Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah nggak nanya, emang saya dosa apa Nabi? Kami disuruh doain begitu. Enggak. Itulah orang soleh. Orang soleh nggak sombong dari minta ampun. Kalau kita ini udah mulai nih jarang minta ampun kepada Allah, patut dipertanyakan kesolehannya. Jangan kita bukan soleh, tapi ujub, tapi sombong, pongah, merasa udah kagak ada dosa. Kalau melihat orang lain, para pendosa, masjid mulu, itikaf mulu, di luar pendosa. Nggak boleh. Justru orang makin soleh makin apa dia? Rendah hati. Dan melihat orang salah makin sayang, peduli. Jadi orang soleh nasihatin itu bukan karena menganggap rendah, bukan karena sombong, tapi karena apa? Saya ada orang soleh melihat ada saudarinya belum pakai jilbab, dinasihatin. Dek, pakai jilbab ya dek, kan udah remaja, udah balik. Itu bukan karena kamu berdosa, bukan, tapi karena apa? Sayang. Ngingetin orang karena sayang, bukan karena menganggap diri ini lebih baik. Jadi penting di malam Lailatul Qadar ini memunculkan perasaan rendah di hadapan Allah. Aisyah diajarin doa minta ampun. Jadi kita pas itikaf tuh merasa rendah, banyak dosa. Karena bisa jadi setan tuh datang ke jamaah yang lagi itikaf, kemudian bisikin,
kamu hebat banget. Orang udah gugur, kagak terawih, kamu tetap rajin terawih. Apa itikaf segala juga dikerjain. Masya Allah, tabarakallah. Emang ente orang soleh banget tadi dunia dah. Bisa nggak gitu? Bisa. Oh kalau begitu, udah itu itikaf bisa gak ada pahalanya tuh. Sombong ujung. Makanya justru itikaf tuh momen kita menguatkan rendah hati. Karena kalau udah keren udah emang udah keren. Udah nggak usah ditanya, orang itikaf udah keren. Saya suka dengar para ustadz bilang kalau udah 10 hari terakhir yang di masjid itu pemain inti, kadang begitu. Nggak tahu yang mana-mana kayak cadangan bagaimana itu. Saya kurang suka sih kata-kata begitu ya. Tapi maksudnya mungkin benar lah. Kalau misalnya saya sendiri nggak suka kata-kata itu. Saya pikir bisa jadi dia pemain inti, cuma menjelang akhir Ramadan ada job gitu kan ya. Ada orderan macam-macam lah. Atau sakit atau apa. Saya jadi. Tapi intinya adalah sebenarnya orang kalau itikaf itu berarti kan apa? Semangat Islamnya bagus banget. Berarti yang perlu diwaspadai dari dia tuh adalah kesombongan, merasa lebih baik. Tuh lihat itikaf aneh, yang lain di mall itikafnya, di Margo City itikaf, aneh di Al Barokah. Sombong kan tuh? Sombong, nggak boleh. Makanya Nabi ajaran Aisyah doanya apa? Ya Allah maafin ayah, maafin. Kok maafin kan? Berarti menunjukkan punya salah. Yang ketiga, pelajarannya kenapa? Apa hikmahnya Nabi SAW nyuruh Aisyah baca doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna? Yaitu supaya orang yang itikaf ini dia lebih menjaga dirinya lagi selama itikaf. Dia lebih memaksimalkan waktu yang tersisa. Karena dia bawa-bawaan itu, ya Allah, saya meskipun sudah maksimal tetap pasti masih ada kurangnya. Kan gitu cakep gak? Begitu. Meskipun udah sholat malam nih, tapi tetap mungkin ada kurangnya. Dari situ maka dia terus meningkatkan. Orang kalau tahu belum sempurna akan terus meningkatkan. Tapi kalau udah merasa sempurna, malah apa cenderungnya? Diturunin. Udah sempurna, sekali-kali bikin dosa biar nggak terlalu sempurna amat. Kan repot. Sering dong, santri bukan? Santri, hati-hati, ingetin teman-teman santri. Biasanya gitu santri. Udah kebanyakan soleh pesantren, liburan udah cobain dosa sekali-kali. Kemarin udah soleh banget soalnya. Bisa begitu saya termasuk. Hati-hati ya. Harus justru keluar pondok lagi liburan merasa takut kepada Allah. Jangan merasa udah sempurna di pondok, nggak apa-apa lah turun-turun dikit juga. Masih belum kebalap juga. Jangan begitu. Lanjut. Jadi kita sekarang udah tahu nih bahwa itikaf itu dilipat gandakan pahalanya, amal soleh juga. Pertanyaan, kenapa Nabi ngajarin itikaf? Bukannya yang penting amal soleh aja. Bahkan ada hadis riwayat At-Tabarani Nabi SAW bersabda, "Man sholal isya fi jama'atin faqad akhadha hadhahu min lailatul qadar." Siapa yang sholat isya jamaah, pasti itu lailatul qadar. Dia cuma sholat isya aja berjamaah. Terus pulang pakai itikaf, enggak terawih bahkan. Kata Nabi dia telah dapat bagian dari Lailatul Qadar. Berarti sholat isyanya dilipat gandakan seolah-olah dia sholat isya berjamaah berapa lama? 1000 bulan. Meskipun gak terawih, ya tentu nanti bakalan kalah yang beneran terawih juga sama itikaf juga. Tapi poinnya berarti nggak harus itikaf untuk dapat bonus Lailatul Qadar. Nggak harus itikaf. Makanya nggak boleh sombong juga sama itikaf. Bisa jadi yang di rumah itu pahalanya lebih banyak, umpama karena dijagain orang sakit, orang tuanya sakit dijagain. Itikaf sama jagain orang tua sakit, mana yang lebih besar pahalanya? Jagain orang tua sakit. Dalilnya apa Ustaz? Hadis riwayat Al-Baihaqi Nabi SAW bersabda, "La adhaba fi hajatin li akhi ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid syahra." Saya batin orang yang membutuhkan di luar masjid lebih saya sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Tapi tetap aja kalau nggak ada lagi keperluan di luar masjid, jelas amalan utamanya adalah apa? Itikaf. Karena itikaf itu pahalanya terus-terusan. Ini bapak-bapak masih itikaf nih, ya. Bengong aja, dapat pahala nggak? Itikaf bengong dapat pahala nggak? Dapatnya dari mana? Dari bengongnya apa dari itikafnya? Dari itikafnya.
Anak-anak kecil banyak itikaf main game. Ada nggak? Ada ya. Mabar di belakang ya. Itikaf mabar. Dapat ini ya? Dapat apa? Pahala nggak? Dapat apaan pahalanya? Pahala itikaf. Jadi itikaf tuh ibadah sendiri. Ada pun itikaf sambil ngaji, jadi lebih double ibadahnya. Itikaf sambil zikir double. Tapi itikaf aja nggak ngapa-ngapain, cuma itikaf tidur atau apa, itu pahala jalan terus. Ibarat argo taksi, ya. Taksi nih buka pintu, udah jalan ya. Masuk, meskipun macet, umpama di Baghdad macet, jalan gitu, jalan terus. Padahal nggak jalan, kita nggak gerak mobil, jalan terus. Itikaf begitu, dia jalan terus. Ustaz, kalau misalnya ada yang perlu dibeli atau perlu kerja, gimana? Boleh keluar, boleh keluar, nggak apa-apa. Karena itikaf sunnah. Tapi argonya berhenti. Umpamanya itikaf habis isya sampai subuh, jalan tuh pahala berapa jam, pahala itikaf banyak. Subuh dia keluar, stop argonya, dicatat namanya, direkam. Itikaf dia sekian jam, per detiknya sekian pahala, bla bla bla. Tuh pergi tuh. Nanti entar sore habis apa buka puasa maghrib dia itikaf lagi, mulai lagi sesi kedua begitu. Atau keluar bentar habis asar keluar, balik maghrib itikaf lagi, nanti keluar lagi. Ya udah begitu terus. Jadi malaikat ngitung pahala setiap kali di masjid. Kalau keluar stop. Bisa dimengerti nih. Jadi jangan berlebihan itikaf sampai nyusahin keluarga di rumah. Jangan. Ya. Jangan ambil keluar. Kata siapa ngambil keluar? Itikaf sunnah, keluar boleh, cuma pahalanya berkurang. Ini jangan terlalu nyusahin orang. Walaupun bagus juga kerja sama. Umpama yang saya maksud nyusahin orang itu misalnya ketinggalan ini minta diambilin, ketinggalan ini diambilin. Nggak harus, balik aja ke rumah, ambil. Walaupun bagus juga kalau dibantuin istri gitu ya. Baju kotor dijemput bajunya gitu, dan seterusnya. Ada orang begitu, ada nggak? Bagus-bagus aja, cuma nggak harus ya, biar nggak merepotkan orang di rumah. Terakhir adalah itikaf ini kan udah jelas tidak harus malam-malam, boleh minimal kata Imam Syafi'i sekitar 2 detik. Itikaf sebenarnya juga bisa. Makanya selalu biasakan Bapak Ibu kalau masuk masjid sambil niat apa? Ya, selalu, jangan cuma sepuluhan terakhir, semuanya setiap hari tiap masuk masjid Allahumma sholli ala rahmatik sambil niat aku mau itikaf gitu. Nanti pada sholat subuh cuma sholat dulu. Nah pertanyaannya, kalau mau full keluarnya kapan? Mau full nih kapan keluar itikaf? Umpama dia masuk sebelum malam 21 dan mau selesai sampai full, jawabannya keluar masjidnya udah dari itikaf setelah maghrib terakhir bulan Ramadan. Maghrib terakhir, buka puasa terakhir, habis buka puasa terakhir, dah dia pulang gitu. Berarti kalau mau maju kan tentuin Lebaran 20 Maret, berarti 19 Maret tuh malam-malamnya tuh maghrib udah keluar. Kalau mau full, ya kalau wallahu a'lam. Ya itu barangkali bisa kita bahas. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Nur Fajri Ramadan SMA. Lanjutkan Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi kita fokus 10 malam terakhir, tapi di terakhir disebutkan jangan itikaf hanya pada 10 malam terakhir. Bahkan saya pernah membaca, mendengarkan ulama lain menyebutkan bahwa jangan fokus juga pada 10 malam terakhir. Bahkan ada doanya juga pertemukan aku dalam malam Lailatul Qadar, juga tidak hanya fokus pada 10 malam terakhir. Jadi sejak awal sampai akhir pun ya harusnya seperti yang Pak Ustadz ucapkan, bukan hanya pada 10 malam terakhir. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, makna apa ya untuk ke depan ini biar kita tidak fokus hanya pada itu aja di dalam 10 hari terakhir. Masih Ustaz. Baik, adalah benar bahwasanya itikaf itu bukan khusus 10 malam terakhir ya. Itikaf kapanpun, tapi lebih ditekankan lagi kalau 10 malam terakhir. Kemudian Lailatul Qadar bisa nggak selain 10 malam terakhir? Banyak ulama berpendapat bisa. Misalnya Imam Abu Hanifah berpendapat bisa mulai dari malam 1 Ramadan. Makanya juga kita nggak boleh remehkan. Hanya saja memang yang lebih kuat adalah hadis-hadis yang banyak Nabi SAW arahkan 10 malam terakhir. Ya, tapi bukan berarti 20 malam sebelumnya malas-malasan, bukan itu. Artinya tetap ada pendapat tadi Bapak, kalau memang saya mau semangat terus setiap malam itikaf, boleh, bagus juga 30 malam. Tapi Nabi sudah ngasih apa ya, semacam keringanan. Kalau memang mau nyari Lailatul Qadar, maka cukup 10 malam terakhir itu digas, digiatkan. Bahkan dalam hadis Nabi mengencangkan apanya? Ikat pinggangnya. Maksudnya mengencangkan pinggang. Serius. Kayak orang mau karate, mau tarung, set. Nah, kita orang Arab juga begitu. Kalau mau serius kerja, dia ikat pinggang biar celana nggak kedodoran, kenceng gitu. Jadi benar sekali bahwa ada pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar bisa dari malam pertama Ramadan. Demikian. Hanya saja ini pendapat kurang populer, maupun ada yang berpendapat seperti itu. Siapa yang mau rajin dari malam pertama sangat bagus. Ya, tapi memang pendapat mayoritas ulama dan sangat lebih kuat adalah dia hanya muter-muter di 10 malam terakhir. Hikmahnya adalah biar kita tuh selama Ramadan alurnya menanjak gitu. Jadi serius. Nabi sendiri kata Ibnu Abbas, orang yang dermawan. Karena Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi orang yang sangat dermawan. Nabi paling dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis lain Aisyah bilang, karena Nabi SAW yajtahidu fil ashr awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi semangat di 10 malam terakhir Ramadan yang Nabi nggak sesemangat itu di selain 10 terakhir Ramadan. Berarti Nabi kayak selain Ramadan orang soleh gitu ya. Pas Ramadan tanggal 1 soleh sekali, banyak berderma. 10 malam terakhir, lebih lagi. Pertanyaannya, salah nggak kalau pas sudah habis itu turun lagi? Salah nggak? Nggak salah. Karena Aisyah bilang apa? Nabi semangat di 10 malam terakhir yang Nabi nggak sesemangat itu di hari lain. Berarti selesai 10 malam terakhir pun Nabi tidak sesemangat itu lagi. Tapi bukan berarti hilang semuanya. Nah ini dia nih. Jangan sampai apa? Hilang semuanya. Jadi meskipun tidak lagi taraweh berjamaah di masjid, di rumah janganlah tidak sholat malam. Minimal sholat malam 1 rakaat. Kalau nggak bisa dini hari 1 rakaatnya boleh kok sebelum tidur. Boleh habis ba'diyah isya langsung 1 rakaat boleh. Gitu. Ramadan puasa. Setelah Ramadan ya coba deh puasa Syawal. Coba puasa apa lagi? Arafah yang begitu-gitu. Syukur-syukur bisa Senin Kamis atau Masya Allah mungkin lebih daripada itu. Sedekah pun begitu. Di Ramadan sedekah terus. Setelah Ramadan jangan hilang sama sekali. Tetap sedekah. Ya, mungkin walaupun lebih sedikit. Demikian, Mbak, ya. Nah, cuma memang saya mau tekankan bahwa yang kita cari di 10 malam terakhir itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan dibatasi hanya itikaf. Tadi saya sudah sebutkan, bisa nggak dilipat gandakan di selain itikaf? Bisa. Jadi umpamanya ada orang 10 malam terakhir justru malah shift kerjanya malam. Bisa nggak dia dapat pahala tuh? Dilipat gandakan? Bisa. Yang pertama kerja dia sendiri wajib hukumnya. Kalau dia nggak masuk kerja, khianat kepada kantor, kepada pabrik, dosa. Berarti kalau dia masuk dapat pahala, gitu. 2, dia bisa sambil kerja sambil zikir, boleh nggak? Boleh, nggak ada peraturan kantor melarang. Ya, orang banyak kantor ngebolehin sambil kerja buka WhatsApp, buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok. Masa sambil zikir dilarang? Ya,
Lebih bagus malah zikir tuh, membuat fokus. Ya, buka-buka tadi distraksi. Kalau zikir malah membuat tenang, membuat fokus. Jadi bisa dia sambil kerjanya apa gitu ya, subhanallah, subhanallah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Jangan ada kasir, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Atau kan kasir nggak terus ngelayanin, istirahat bentar, nggak ada pelanggannya, ya udah dia Allahumma innaka, bisa gitu. Demikian ya. Ibu-ibu juga sama di rumah sambil masak nastar, bisa nggak dapat pahala? Bisa. Setel murotal sambil masak nastar, dengerin ngaji, berpahala. Dengerin ceramah, berpahala. Sambil nunggu matang rendangnya, matang opornya, bisa nggak tilawah bentar 1 halaman? Bisa nggak? Bisa tilawah dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Udah pegang keluar. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Terkait dengan apa ciri yang dirasakan seseorang ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Terus yang kedua, apakah pada masa itu orang yang berbuat dosa juga dilipat gandakan? Terus yang ketiga, bagaimana dalam keadaan perang di dunia lain, apakah mereka mendapatkan Lailatul Qadar juga? Ya. Terima kasih. Yang pertama tentang tanda ya. Tidak ada dalil khusus menyebutkan tanda siapa yang udah amal solehnya diterima, dilipat gandakan, dilihat kepada kalau tanda begini begitu, enggak. Secara khusus enggak ada dalilnya. Tapi secara umum siapa yang amal solehnya diterima, maka Allah akan mudahkan dia beramal soleh lagi berikutnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau kita memberi, bertakwa, Allah mudahkan dalam kebaikan. Dalam surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwa." Orang yang beramal soleh, mengamalkan hidayah, Allah tambah hidayahnya dan Allah berikan ketakwaan. Jadi kalau setelah Ramadan dia merasa, atau orang lihat, dia jangan merasa lebih baik. Orang lihat, nih masya Allah mbak-mbak ini ya setelah Ramadan semakin baik tutur katanya, semakin menutup aurat, masya Allah, dan seterusnya, nurut orang tua. Itu mungkin tanda apa amal solehnya di Ramadan termasuk Lailatul Qadar diterima dan dilipat gandakan. Demikian. Tapi kalau sebaliknya kita khawatir justru sebaliknya. Kemudian yang kedua, gimana kalau dia bikin dosa justru di malam-malam terakhir? Ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa setiap waktu yang mulia amal soleh dilipat gandakan, maka dosa di situ juga lebih parah. Tapi berapa dilipat gandakan kita nggak tahu. Mudah-mudahan aja nggak dilipat gandakan 1000 bulan. Ya, tapi tetap itu akan lebih parah daripada di waktu biasa. Maka Allah firmankan tentang bulan-bulan haram, ya, minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan haram, 4 bulan terhormat, jangan kalian menzalimi diri kalian. Kata para ulama, dosa lebih parah, kebaikan dilipat gandakan. Berarti begitu juga Lailatul Qadar sama dengan keumuman konsep tersebut. Tapi berapa dilipat gandakan kita nggak tahu. Tapi memang lebih buruk daripada di waktu biasa. Kayak bertobat justru di malam tersebut. Yang terakhir, kalau orang perang gimana? Ya tergantung perangnya. Kalau perangnya mau menghancurkan penjajah, ya amal soleh lebih luar biasa daripada iktikaf, ya nggak? Kalau mereka nggak ngelawan tuh penjajah, iktikaf aja di masjid mungkin terus terjajah, dilawan, jadi amal soleh. Tapi kalau perangnya bukan untuk lillahi ta'ala, ya berarti bisa dosa, bisa sia-sia gitu ya. Boleh, masih ada Ini tadi ini cuma memastikan aja. Saya pernah baca, apakah itu benar hadisnya bahwa iktikaf itu bukan istilahnya membawa istri jalan-jalan lagi, karena lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi, betul nggak? Nah ini kita ngomongin lagi ya. Kalau ternyata ngomongin lagi, saya salah lihat. Oke, jadi itikaf syaratnya mesti di masjid. Allah firmankan di surat Al-Baqarah 187, wa antum akifuna fil masajid. Kalian itikaf di masjid. Masjid. Cuma tadi ada hadis yang Nabi bersabda, kalau saya keluar bantuin saudara saya untuk keperluannya,
itu lebih saya sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Ini ada sesuatu lebih mendesak, itu lebih afdol daripada itikaf. Cuma kalau kemudian dijadikan alasan bahwa istri jalan-jalan, bang jangan itikaf bang, ajak adik aja jalan-jalan, lebih baik daripada itikaf. Belum tentu, karena jalan-jalannya bisa jadi nggak ada keperluan, ya biasa-biasa aja. Ya ada pahalanya betul, dilipat gandakan, seakan-akan ngajak jalan-jalan istri 1000 bulan, gitu pahalanya. Tapi seberapa besar dibandingin kalau itikaf, dibandingin kalau baca Quran dan seterusnya. Ya, itu mau modus aja kali ya. Tahu gini. Ya ada lagi nih, 3 menit lagi kita. Masih ada? Udah, ya silakan ditutup Saki. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini membuat kita yuk terus semangat berbuat kebaikan sampai akhir Ramadan. Jangan pernah futur, lemah. Bahkan meskipun udah berangkat mudik, tetap di perjalanan mudik apa? Ibadah. Toh mudiknya sendiri kan ingin silaturahmi, amal soleh bukan? Apalagi orang tua nyuruh mudik, nak mudik nak pulang, mama kangen. Waduh itu amal soleh luar biasa. Wajib bahkan mudik tuh kayak gitu. Lebih afdol mana? Mudik yang dipanggil orang tua apa itikaf di Depok? Lebih afdol mudik. Mudik wajib, itikaf sunnah, kalah itikaf. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kita harus tahu apa? Proporsional. Kekuatan amal soleh banyak-banyak. Cuma yang jadi problem memang orang kalau udah di kampungnya itu kadang-kadang melemah semangat begitu. Apalagi kalau udah datang petenteng-petenteng bawa mobil, walaupun mobilnya kadang sewa juga. Udah sukses di Depok, wah. Jadinya sombong malah. Tiap ketemu orang kampung sombong tuh, takutnya pahalanya jadi banyak yang sia-sia tuh. Maksudnya nggak dapat kemuliaan di akhir Ramadan ya. Jangan sampai. Tapi kalau mudik amal soleh, silakan ditutup saja. Terima kasih atas kajiannya serta ilmunya. Semoga itu bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendapat yang lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ujung acara. Sebelum kita tutup acara, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saya harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini nggak